warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Al-maqsidur rabi' fi zakah. Al-maqsidur rabi' utawi pembahasan tentang tujuan syariat yang keempat, yaitu fi zakati, tentang zakat. Sebelum kita membahas bab zakat, terlebih dahulu sedikit saya antar bahwa di dalam Islam itu ada beberapa istilah yang terkait dengan mengeluarkan harta untuk kepentingan sesama. Ada istilah sedekah, kemudian ada istilah infak, ada istilah wakaf, ya. Ada lagi istilah hibah, kemudian ada lagi istilah wasiat. Semua istilah-istilah itu semuanya terkait dengan bagaimana mengeluarkan harta kita, mengeluarkan harta yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah berupa rezeki, diberikan sebagian kepada sesama. Di awal surat Al-Baqarah diterangkan bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa. Di sana diterangkan Al-Quran itu adalah dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian ciri-ciri orang yang bertakwa di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah yang pertama, yaitu diterangkan bahwa al-muttaqin itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa menurut awal di surat Al-Baqarah diterangkan bahwa yang dikatakan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah. Yu'minuna bil ghaib. Fi'il mudhari' di sini sudah tentu mengandung makna istimrar dan tajaddud, yaitu mengandung makna senantiasa beriman. Jadi bukan sekedar beriman, tapi senantiasa beriman. Kalau sekarang beriman, besok tidak, kan namanya bukan muttaqin, tapi sudah kategori orang-orang murtad. Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa yuqimuna sholata, dan senantiasa menegakkan sholat. Jadi di sana tetap mengandung arti selalu, yaitu senantiasa. Dan yang ciri yang ketiga yang disampaikan di surat Al-Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian harta yang diberi rezeki oleh Allah, mereka semuanya senantiasa berinfak. Jadi wa mimma razaqnahum yunfiqun, tetap menggunakan fi'il mudhari', karena itu mengandung makna mengeluarkan, senantiasa mengeluarkan sebagian harta. Jadi lafalnya jelas, wa mimma razaqnahum yunfiqun, berarti apa? Mengandung makna bahwa menyadari harta yang dimiliki saat ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian diantaranya diinfakkan untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pemanfaatan infak ini ada macam-macam. Ada istilah sedekah yang kemudian dibagi dua kategori. Ada sedekah sunnah, sedekah dalam pengertian yang sunnah. Ada sedekah yang wajib, yang harus dilakukan oleh muslim dengan syarat-syarat tertentu. Yang sedekah sunnah bisa saja berupa wakaf, termasuk ya membangun masjid dan lain, sedekah sunnah. Mengapa diperlukan demikian? Karena hakikatnya sesama umat Islam itu adalah bersaudara. Karena bersaudara, maka apabila kita diberi rezeki yang lebih, maka kita dianjurkan untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama. Inilah maka fungsi zakat itu adalah berfungsi sebagai bagaimana membantu sesama, atau dalam istilah lain membersihkan harta yang kita miliki dengan cara apa? Berbagi kebahagiaan dengan sesama. Pada kajian fikih
dalam kitab Maqasid yang dikarang oleh Kiai Hasyim Asy'ari ini langsung ditegaskan isi daripada sedekah yang wajib dilaksanakan. Jadi beda ya, kalau sebelum kita masuk ke sana kita jelaskan dulu ada sedekah yang sunnah dan ada sedekah yang wajib. Sedekah wajib yaitu sedekah mal dan sedekah fitrah, sedekah badan. Terkait dengan ini kan sehingga apa? Kalau umat Islam itu benar-benar semuanya adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, senantiasa berinfak di jalan Allah terhadap harta yang dia dapatkan dari Allah, maka sudah barang tentu kesejahteraan sesama umat Islam akan terjamin. Atau kalau secara ekonomi barangkali lebih enak. Karena apa? Berarti banyak harta yang diberikan kepada sesama, maka perputaran ekonomi, keuangan tidak pada harta itu tidak ada menumpuk pada sekelompok orang. Harta bisa berputar. Sehingga semakin banyak sedekah, sudah barang tentu menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi. Di antaranya karena banyak orang yang bisa mendapatkan harta yang dimiliki dari orang lain yang sedekah, maka berarti masyarakat yang telah mendapatkan tadi akan apa? Akan mudah mendapatkan kebutuhan-kebutuhannya. Sehingga dengan demikian maka penyelesaian masalah ekonomi sedikit banyak bisa dibantu oleh persoalan-persoalan dengan cara sedekah, baik sedekah sunnah maupun sedekah wajib. Kalau sedekah sunnah barangkali tidak perlu ketentuan khusus, setiap orang ada. Nah, kalau yang sedekah wajib maka diperlukan pembahasan khusus. Harta apa saja yang dikatakan sedekah wajib? Nah, sedekah wajib yaitu dengan istilah zakat. Jadi kalau lafal di Al-Qur'an khudz min amwalim sedekah berarti apa? Ambillah dari harta-harta mereka sedekah. Itu berarti sedekahnya sedekah wajib. Sedekah wajib itu apa? Secara lughat, secara bahasa, sedekah wajib itu mengandung yang dimaksud adalah zakat, az-zakah. Kemudian zakat itu apa? Zakat secara bahasa mengandung arti berkembang. An-nama berkembang. Ada lagi yang mengartikan az-zakah itu maknanya bersih. Sehingga harta yang dikembangkan itu pasti akan bersih dari harta yang dari kotoran-kotoran yang seharusnya dimiliki oleh orang lain. Kemudian mengandung makna zakat karena apa? Harta kita yang sudah bersih tadi sudah barang tentu. Sebagaimana tumbuhan yang bersih dari pengaruh hama, maka harta itu akan bisa berkembang dengan sebaik-baiknya dan akan kita panen sebaik-baiknya. Maka kemudian ibarat tanaman yang bebas dari hama, bebas dari penyakit tanaman itu akan berkembang dengan sebaik-baiknya. Kemudian secara istilah, zakat itu kemudian para ulama membuat istilah secara syar'an, yaitu ismun limalin makhsusin yukhadhu mimalin makhsusin ala wajhin makhsusin yusarrifu li ta'ifatin makhsusatin. Jadi yang dikatakan zakat itu adalah tidak semua harta kan. Nama zakat itu adalah ismun limalin makhsusin, nama dari harta yang diambil secara khusus. Harta limalin makhsusin, harta khusus yang yukhadhu mimalin makhsusin, harta khusus yang diambil secara khusus kemudian dilakukan secara tertentu dan dibagikan kepada kelompok-kelompok tertentu. Kelompok tertentu yang namanya mustahik disebut dengan mustahik zakat. Nanti ada 8 kelompok tertentu yang semuanya tertampung dalam ayat yang berbunyi innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Nah, kemudian harta yang khusus itu apa yang wajib dijakati? Kiai Hasyim Asy'ari langsung menegaskan bahwa kalimatnya innama tajibu ala kulli muslimin hurin tamil milki. Yang pertama fil ibili. Innama tajibu angin pemestine wajib ala kulli opo zakat. Innama tajibu angin pemestine wajib opo zakat iku ala kulli muslimin ing ngatasi saben-saben wong Islam hurin kang merdeka tamil milki milik sempurna. Nah, bukan milik bersama.
Jadi karena muslimin hurin berarti muslim yang merdeka, budak tidak berkewajiban melakukan zakat. Karena budak itu sendiri adalah harta. Ya untung sekarang sudah nggak ada perbudakan. Sehingga sudah bertentu ala kulli muslimin hurin ini berlaku ala kulli muslimin. Tamil milki yang merupakan milik sempurna. Milik sempurna dalam hal apa? Satu tentang beberapa hewan. Ditegaskan di kitab ini fil ibili, unta. Orang Jawa nggak mungkin. Kemudian wal bakori dan sapi, wal ghanami dan kambing. Unta, kambing dan sapi ini ghairil awamili minha. Ora hewan sing bekerja. Maksudnya hewan bekerja, hewan yang digunakan untuk melakukan pekerjaan. Contohnya sapi yang digunakan untuk nyikar. Itu kan hewan yang digunakan untuk bekerja. Atau mungkin unta yang digunakan untuk bekerja, kalau dulu ini membawa barang-barang untuk perdagangan. Nah ini yang tidak termasuk dizakati karena sejenis kendaraan. Innama tajibu ala kulli muslimin hurin tamil milki fil ibili wal bakori wal ghanami ghairil awamil minha. Hewan-hewan tadi, unta, sapi, kambing, ada syaratnya. Yaitu syarat yang pertama adalah bisartin nisopi, dengan syarat satu nisab, sudah memenuhi nisab. Kemudian wal kholi dan sudah pendak tahun. Harta itu dimiliki lebih sudah satu nisab dan dimiliki sudah selama 1 tahun. Walaupun satu nisab tapi belum 1 tahun, masih belum wajib zakat. Kemudian hewan-hewan tadi, ketika hewan tadi selain nisab haul, kemudian ada saum. Hewan itu digembala. Jadi bukan hewan yang langsung dibeli, enggak, tapi hewan itu digembala, dikelola selama 1 tahun dan sudah lebih dari 1 nisab. Nanti ada kajian berapa saja nisabnya hewan. Kemudian selain hewan, yaitu pada mata uang, bisa juga diwujudkan dalam emas, yaitu wafid dhahabi dan wafid dhahabi wal fiddah. Zakat juga berlaku untuk harta yang berupa emas, wal fiddati dan perak. Nah, harta yang zahab dan fiddah ini kan bisa saja berupa uang kan nanti. Cuman kalau memiliki emas tertentu dengan syarat-syarat tertentu tetap diwajibkan zakat. Syaratnya apa? Zakatnya emas dan perak itu. Syaratnya satu, fi ghairi hulliyin, tidak termasuk emas perhiasan. Jadi emas yang dimiliki oleh ibu-ibu sekedar dimiliki untuk hiasan, untuk kalung, ya tidak wajib dizakati. Mbok nek kalungnya seberat 1 kilo ya baru persoalan lain. Jadi zakatnya kan ya zakat kalau emas biasa yang jadi perhiasan tidak. Jadi fi khulliyin mubahin, pada hiasan yang diperbolehkan. Sudah bar tentu hiasan yang berlebihan mubadzir tidak diperkenankan oleh syar'i. Contohnya punya emas yang punya kalung gelang ya, lebih dari 2 kilo, ya sudah bar tentu ini tidak termasuk yang diperbolehkan secara syar'i. Jadi beberapa hal itu berarti merupakan simpanan yang mungkin nanti akan wajib dizakati. Yang ketiga, wa fi ardi tijarah, harta perdagangan. Jadi selain hewan, kemudian emas dan perak yang bukan hiasan, kemudian harta dagangan. Syaratnya juga hampir sama dengan tadi, yaitu syaratnya nisab, haul. Jadi tetap syarat lama nisab dan haul. Yang keempat, fil muqtab. Jadi pada pertanian yang memproduksi, menghasilkan makanan pokok. Di sini diterangkan wa fil muqtati ikhtiyaron, dan pada beberapa makanan pokok ikhtiyaron secara normal. Makanan pokok secara normal. Kalau makanan pokok orang Indonesia berarti nasi atau beras. Kalau makanan pokoknya orang Timur Tengah mungkin gandum ya. Makanan pokoknya.
Nah, makanan pokok dalam situasi normal. Kalau makanan pokok dalam situasi tidak normal, misalnya situasi kepepet, contohnya misalnya, gak ono apa-apa dibeki ono bolet. Jelas bolet bukan makanan pokok bagi orang Indonesia. Kepeksa berarti misalnya bolet atau apa itu? Apa namanya bolet itu? Ubi ya, ubi. Jadi ubi kok berlebihan, punya ubi banyak, tidak termasuk yang wajib dizakati. Mengapa? Karena syaratnya adalah fil muqtati ikhtiaron. Jadi pada makanan pokok dalam situasi normal dari harta pertanian. Contohnya apa? Kaburin sebagaimana gandum. Bur itu gandum, kemudian sairin juga gandum. Kalau bur itu gandum yang berwarna putih, kalau sairin itu gandum yang berwarna merah. Nah, mie itu termasuk dari gandum ya. Mie terbuat dari gandum, termasuk tepung terigu dari gandum. Nah, mungkin orang-orang kita masih secara umum masyarakat kita tidak ada yang puas dengan makan mie. Rasanya durung lego nek gak mangan sego. Berarti tetap makanan pokoknya bukan gandum tapi nasi atau beras. Sehingga yang wajib dizakati bagi orang Indonesia adalah beras. Ya ini yang ketiga, wa izarin dan beras. Kemudian wa adasin dan kedelai. Gak tahu ya ada masyarakat mana yang makanan pokok kedelai, saya tidak tahu ini. Warutopin dan kurma teles, termasuk wa'inabin dan anggur. Semua itu syaratnya adalah nisab. Jadi kalau yang awal itu syaratnya nisab dan haul, yaitu terkait dengan binatang ternak, sapi, unta dan kambing. Kemudian yang kedua tentang emas dan perak juga syaratnya nisab dan haul. Kemudian tijaroh juga begitu, harta dagangan syaratnya adalah nisab dan haul. Untuk hasil pertanian syaratnya hanya nisab. Kapan zakatnya? Yaitu waktu hasodih, waktu memanen. Selanjutnya Kiai Hasyim menjelaskan tentang nisabnya zakat ternak. Nisabnya zakat ternak, fanisabul ibili iku khamsun. Jadi fanisabul ibili utawi nisabe unta iku khamsun 5. Unta kalau punya 5 sudah wajib zakat. Ya mungkin mahal ya. Berapa zakatnya unta 5? Fayajibu mongko wajib fi kulli khamsin ing dalam saben-saben 5 ila arba'in wa isrina sampai ila arba'in mari sampai 4 wa isrina lan 20 tegese 24. Setiap 5 itu satun kambing wedhus gundil, kambing gundil jazaatin kang poel, jaza atau dhnin kang poel untune. Jadi sudah tanggal giginya sudah boleh dizakati. Laha satun tadi sanatun berumur 1 tahun, wadakholat lan masuk fisaniati pada tahun yang kedua. Jadi zakat setiap 5 ini. Setiap 5, mulai 5 sampai 24. Berarti 5, 10, 15, 20. Itu zakatnya setiap 5 itu mengeluarkan seekor kambing. Berarti kalau 2 ekor, kalau 10 berarti 2 ekor kambing, kalau 15 berarti 3 ekor kambing, kalau 20 berarti 4 ekor kambing. Kambingnya jenis kambing biri-biri yang berumur antara 1 tahun sampai 2 tahun. Atau tidak, atau tidak biri-biri, jenis wedhus apa kali, orang wedhus Jawa ya. Ausaniyatu ma'zin, atau jenis kambing saniyatu ma'zin, kambing Jawa. Arane wedhus apa? Kacangan ya. Kalau itu domba, tadi wedhus gundil. Kalau wedhus Jawa apa? Wedhus kacangan ya. Atau wedhus Jawa nek mungkin ya. Ana wedhus gundil, wedhus Jawa, wedhus gundil itu wedhus gibas, cukup berumur 1 tahun. Kalau wedhus Jawa syaratnya apa? Laha sanatani, berumur 2 tahun dan masuk pada usia 3 tahun. Itu masing-masing kalau 5. Jadi setiap 5 mengeluarkan 1. Berarti kalau 20 mengeluarkan 4 kambing gundil
berumur 1 sampai 2 tahun, atau kambing Jawa umur 2 sampai 3 tahun. Sampai 24 ya. Wa bi khamsin wa isrina. Wa bi khamsin wa isrina, dan kalau sudah memiliki unta sebanyak 25, maka zakatnya adalah bintu makhadin. Unta bintu makhadin minal ibili, jenis unta yang dikategorikan bintu makhad. Unta bintu makhad itu unta yang bagaimana? Laha sanatun wa dakhalat fisaniyah, yaitu unta yang sudah berumur 1 tahun sampai berumur 2 tahun. Wabi sitin wasalasina, dan seterusnya ini ya. Wasi sitin wasalasina bintu labunin, ketika sudah memiliki unta 36, maka zakatnya adalah unta bintu labun. Bintu labunin minal ibili. Bintu labun itu adalah unta yang sudah laha sanatani wa dakhalat bisalisa, yaitu yang berumur 2 sampai umur 3 tahun. Wabi sitin wa arba'ina, dan ketika memiliki unta sebanyak 41, maka zakatnya adalah unta hikotun. Unta hiko itu yaitu unta yang berumur antara 6 sampai umurnya adalah 3 sampai umurnya adalah salatu sinina wa dakhalat fil rabi'ah, yaitu yang berumur 3 tahun sampai umur 4 tahun. Ini ketentuan zakat, dan ini semakin tinggi akan semakin lama, maka semakin tinggi, maka kualitas zakatnya pun harus bertambah. Yang penting sebagai catatan dalam pertemuan kali ini adalah zakatnya unta itu nisabnya dimulai dari memiliki unta sebanyak 5, dan zakatnya adalah seekor kambing domba yang berumur antara 1 sampai 2 tahun, atau kambing Jawa yang berumur antara 2 sampai 3 tahun. Itu aja kesimpulannya, sehingga setiap saat zakatnya adalah seperti itu. Cukup. Kemudian kita masuk kepada yang kedua, yaitu zakatnya bakor, yaitu sapi. Wa awwalu nisabil bakori, awal nisabnya bakor. Awal nisabnya bakor itu sebanyak salasuna, sebanyak 30. Ketika orang memiliki 30 ekor sapi, maka sudah mulai wajib dizakati. Syaratnya memiliki 30 ke atas itu selama 1 tahun. Berapa zakatnya kalau sudah memiliki sapi sebanyak 30? Wajibulan wajib fiha ing dalam salasuna. Apa tabiun pedet, sapi nom, sapi cilik. Sing arane pedet itu di sini tabiun, jenis sapi pedet itu di sini didefinisikan lahu sanatun wa dakhala fihi atsaniyah, yaitu sapi pedet berumur antara 1 sampai 2 tahun. Itu kalau 30. Bagaimana kalau 40? Wa fi arba'ina musinnatun. Kalau 40, maka zakatnya jenis sapi musinnah. Sapi musinnah itu adalah sapi yang laha sanatani wa dakhalat fis salisah. Kemudian yang berumur 2 tahun sampai 3 tahun. Wa ala hadza, dan seterusnya fakis, maka dikiaskan. Berapapun zakatnya tinggal mengkiaskan yang terakhir tentang hewan ternak, yaitu nisabnya ghanam. Berapa nisabnya kambing? Wa nisabul ghanami, utawi nisabe kambing iku arba'una, 40. Jadi pemilik kambing 40 sudah diwajibkan zakat. Jadi wa nisabul ghanami arba'una wa yajibu biha satun jazaatun, yaitu kambing tadi yang sudah poil untune, kambing domba umur 1 tahun, 1 sampai 2 tahun, atau wedhus Jawa saniyatu ma'zin, yaitu wedhus Jawa yang sudah berumur antara 2 sampai 3 tahun. Ini ketentuan nisab awal dari zakat.
Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan zakatnya emas dan perak. Di kitab ini cukup menarik bagaimana beliau melakukan apa itu cross timbangan ya, standar. Ini menarik ya Hasyim Asy'ari tentang zakatnya emas dan perak. Yang perlu dikaji betapa jelimetnya, betapa hati-hatinya beliau dalam membahas ini. Yang pertama, wanisabud dhahabi, nisabnya pemilik emas. Wanisabud dhahabi utawi nisab emas iku isruna misqalan. Isruna 20 misqalan apane misqale. Jadi zakatnya emas itu dimulai memiliki 20 misqal. Nah, ini repot ini. Misqal itu apa? Satu misqal ya. Yang paling gampang sederhana begini, di kitab terjemahan Takrib yang diterjemahkan oleh Kiai Basori Alwi, di sana ditegaskan bahwa emas itu mulai wajib dizakati kalau kita memiliki emas sebanyak 96 gram. Jadi tidak sampai 1 on ya, 1 on kan 100 gram. Zakat yang pemilik emas ini, emas bukan emas hiasan ya. Kalau emas hiasan yang normal itu tidak wajib zakat, tapi pemilik emas lantaan dan sebagainya. Tapi pemilik emas hiasan sing diperbolehkan itu loh. Dan sing duwe emas 1 kilo ya lain lagi ya, duwe gelang-gelang 1 kilo. Pemilik nisabud dhahabi isruna misqalan. 20 misqal itu kalau dikonversi ke gram, maka sebanyak 96 gram. Sekarang harga emas kira-kira berapa? Hampir 1 juta ya? 1 juta. Berarti sudah 96 juta baru wajib zakat. Jadi memiliki harta 96 juta itu sudah berarti setara dengan emas 20 misqal. Berarti 1 misqal itu berapa? Kira-kira 1 misqal itu sama dengan 4,8 gram. Biar nggak repot itu. Kita memakai konversi gram aja. Tapi dulu memang begitu model orang belajar itu. Wanisabud dhahabi isruna misqalan, 20 misqal. Sing misqal itu syariatan yang sudah ditentukan secara syar'i. Khalisatan yang bersih minal ghussi dari kotoran. Dari campuran. Jadi emasnya murni sebanyak 20 misqal atau 96 gram. Nah, yang menarik di sini bahasa membandingkan istilah lain. Wahiyya bil wazni Islambul sittatun wa isruna dirhaman. Dan dengan ukuran Islambul itu bisa juga disebut Istanbul, nama kota di Turki. Untuk ukuran Turki menggunakan sittatun wa isruna dirhaman, 26 dirham. Jadi 26 dirham itu setara dengan 20 misqal. Setara dengan 96 gram sama. Jadi standarnya paling gampang, pokoknya emas itu 96 gram. Sehingga kalau dipakai dirham Istanbul yang senilai 26 gram, berarti apa? 1 dirham Istanbul itu senilai 3,7 gram. Hanya beda istilah ya. Cuma beliau membandingkan begitu. Jadi isruna misqalan syar'iyatan. Kemudian wahiyya bil wazni Islambul sittatun wa isruna dirhaman. Kalau menurut ukuran Istanbul 26 dirham. Ada lagi ini juga Turki. Wa bil lirah Utsmaniyah isnata asrota liratan. Dulu di kerajaan Turki Utsmani itu jenis ukuran itu ada yang bernama lira, seperti mata uang Italia. Jadi mungkin Italia juga begitu, juga standarnya emas lira. Nah, lira yang dipakai pada kerajaan Turki Utsmani, pada Daulah Utsmaniyah itu sebanyak 96 gram tadi senilai dengan 12 lira. 12 lira kerajaan Turki Utsmani. Sehingga kalau 96 dibagi 2, 96 dibagi 12, maka nilainya 1 lira Utsmani berarti sekitar 7,53 gram. Tapi intinya memang yang standar itu ya.
miskol, pokoknya semua standar itu adalah untuk emas itu senilai 96 gram, berapapun ukurannya. Jadi baik menggunakan istilah miskol atau istilah Istanbul, ada lagi lirah Utsmaniyah, ada lagi ini yang menarik Mbak Hasyim Asy'ari, menggunakan standar Inggris. Wasalah satu arba'in ya lirah tadi ya, wasalah satu arba'in. Kemudian wabil Injilizi, dan menurut standar Inggris ikhda asrota lirotan, 11 lirah, wanisfu wazulutin, ditambah setengah dan sepertiga. Berapa setengah dan sepertiga? Setengah ditambah sepertiga berarti setengah tambah 2/3 berarti 2/6 ditambah 3/6 ya. 2/6 ditambah 3/6 berarti 5/6, berarti sama dengan 11 lira Inggris, 11 lira Inggris, atau mungkin tepatnya tadi ya. Jadi tetap ya, cuma menariknya kan gini kan, sampai jelimetnya Ki Hasyim Asy'ari itu 20 miskol, memakai istilah umum yang berlaku di dunia Islam saat itu. Kemudian karena saat itu beliau mungkin waktu mondok di Timur Tengah, saat itu kan Saudi Arabia atau wilayah Hijaz kan mengikuti kerajaan Turki Utsmani, sehingga dipakai juga standar Istanbul yaitu 20 dirham. Ada lagi di Istanbul juga ada lagi lira Utsmani, jenis ukuran yang dipakai pada kerajaan Bani Utsmani, semacam lira mata uang, nama mata uang lira di emas begitu. Apalagi ini yang menarik, apalagi pada nisabnya perak. Kalau tadi nisabnya emas itu tetap 96 gram, sekarang berapa nisabnya perak? Wa nisabul fiddati utawi nisabe perak itu mi'ata dirhamin, 200 dirham. Ono perak 200. Berapa 200 dirham itu? 200 dirham syar'iyyin khalisatin. Berapa? Di 200 dirham itu, kalau saya katakan di kitabnya Kiai Basori Alwi tadi, terjemahan takrib, itu setara dengan 672 gram perak. Jadi kalau emas itu 96 gram, karo perak memiliki 672 gram. Ya karing hitungnya ini. Itu insya Allah nilainya sama itu. Perak 672 dengan emas 96 gram, itu insya Allah relatif nilainya sama menjadi mata uang, sehingga ya boleh dikatakan. Cuman kalau khusus perak, memiliki perak itu 200 dirham atau setara dengan 672. Yang unik tetap Kiai Hasyim Asy'ari menggunakan standar Istanbul, yaitu mi'atun wa sittatun wa sab'una dirhaman, sebanyak 176 dirham. Kemudian beliau juga menggunakan wabir riyali al-majidi, menggunakan real majidi. Saya nggak tahu ini dipakai di negara mana. Ada istilah real majidi ini. Saya belum membuka buku-buku sejarah. Jadi ada istilah real majidi itu sebanyak samaniyatun wa isruna rialan, sebanyak 28 real. Sekali lagi, catatan semua ini berarti nisabnya emas tetap standar dengan 672 gram. Nah, berapa wajib zakatnya? Maka yang wajib dizakati adalah, kalau emas tadi yaitu berapa? Emas dan perak semuanya wajib zakatnya adalah rub'ul usur. Jadi wajibulan wajib fihima, wajibulan wajib fihima ing dalam zahab wal fiddah, ing dalam emas dan perak, rub'ul usuri, seperapate 1/10. Seperapate 1/10 dari yang dimiliki. Berapa 1/4 kali 1/10? Yaitu 0,25 ya. 0,25, betul? Seperempat kali 1/10. 0,25. Berarti sama dengan 2,5%. Ya, kali 100% berarti 2,5%. Zakat dari emas dan perak
semuanya adalah rubu'ul usur, yaitu seperempatnya 1/10, senilai dengan 2,5%. Sebetulnya masih yang perlu diambil pelajaran ya dari penjelasan yang disampaikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari ini. Dulu betapa telatennya beliau membuat perbandingan itu. Ada 20 miskol, kemudian ada istilah wazan Islambul atau Islam Istanbul, kemudian ada lira Utsmani, ada lagi Real Majidi ya. Ada lagi ukuran wabil Injilizi. Ukurannya orang-orang Inggris, nggak tahu istilahnya apa. Cuma di Inggris menggunakan istilah lira. Wabil Injiliziyah ikhda asrota lirotan. Jadi tetap menggunakan istilah lira. Begitu detailnya begitu loh penjelasan. Sehingga belajar zakat itu juga belajar ukuran gitu loh. Nah, begitu telitinya orang-orang dulu membandingkan antara satu yang digunakan. Kalau sekarang kan enak kan, semuanya pakai standar gram selesai. Jadi seluruh dunia memakai gram enak. Dan semua kita begitu. Yang sekarang. Jadi paling enak kalau sekarang belajar zakat itu paling gampang. Kalau emas berarti standarnya adalah 96 gram. Walaupun menggunakan istilah miskol, menggunakan istilah Islambul, menggunakan istilah lira dan sebagainya. Yang penting sudah dikonvensi oleh para ulama mutaakhirin bahwa nilai nisab dari emas adalah 96 gram dan perak sebanyak 672 gram. Keduanya itu, makanya zakatnya gampang. Keduanya itu zakatnya 2,5%. Sehingga kalau memiliki emas sebanyak 100 gram, berapa zakatnya? 2,5 gram. Yang dizakati berarti senilai dengan 2,5 juta. Itu kan cara menghitungnya begitu. Nah, bahasa dulu agak rumit, rubu'ul usur. Ya, sampai dikandani rubu'ul usur itu bingung. Tapi kalau sudah 2,5% lebih gampang. Cara menghitungnya rubul usur itu rubu'us 1/4 al usur 1/10. Berarti 1/4 kali 1/10. 1/4 kali 1/10 sama dengan kalau dijadikan desimal 0,25. Nah, 0,25 dibawa ke persen berarti 2,5%. Kalau memiliki emas sebanyak 1 on, maka zakatnya kurang lebih 2,5 juta. Dene sik ragu dipunjuli lebih apik loh, gitu aja. Ini yang paling sederhana bab zakat itu. Nah, sedangkan bagaimana dengan zakat fitrah? Lah ini. Zakat fitrah sakit waktu. Berapa menit? 17 ya. Loh, jadi 20. Mesti 17. Oh, ya tak dawa-dawa ini kan. 7 menit tuh. Kita teruskan tentang zakat. Kalau tadi zakat yang terkait dengan harta sebagian sudah kita sampaikan, ada zakat yang terkait dengan diri kita, yaitu zakatnya awa-awaan, zakatnya diri kita, yaitu dinamakan dengan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakatul fitri utawi zakat fitrah iku so'un satu so'. Repot ya. Satu so' min ghalibi kutibaladil muzaki. Saking kaprae makanan pokok baladil muzaki, negarane wong kang zakat. Jadi satu so' min ghalibi kutibaladil muzaki. Nanti kita bahas berapa satu sok itu. Jadi yang wajib dizakati adalah makanan pokok. Yang harus dikeluarkan adalah makanan pokok. Kalau makanan pokoknya orang Indonesia berarti beras. Nah, ini sebetulnya Nabi tidak pernah melakukan. Ini sebetulnya Nabi tidak pernah melakukan. Sehingga kalau secara sederhana orang itu harus persis bagaimana yang dilakukan oleh Nabi, maka orang Indonesia tidak wajib zakat. Iya kan? Karena Nabi tidak pernah menjadikan beras sebagai makanan pokok. Nah, Nabi berarti zakatnya adalah kurma. Nah,
Kalau kita karena tidak makanan pokok kurma, berarti apakah kita tidak wajib zakat? Nah, para ulama tidak demikian, tidak tekstual pada hadis. Jadi karena itu kemudian para ulama berijtihad dan menghasilkan ijtihadnya yaitu qiyas, di mana kurma dan lain-lain tadi adalah merupakan makanan pokok pada daerah sekitar Hijaz, Makkah dan Madinah pada saat itu. Karena ini merupakan kutul bilad makanan pokok, sehingga mereka makan kurma sudah kuat awalnya. Kalau orang sini kan enggak kan, durung lego nih gak mangan beras, makan darah ini sego, nek pasek lego hari ini. Jadi ini wetengi pasek ya, maka awalnya kerasa lego, makan sego itu. Orang Jawa menyebutnya sego. Nah, ini kemudian menjadi makanan pokok. Nah, karena ini merupakan pokok, walaupun Nabi tidak pernah zakat fitrah pakai beras. Nah, karena itu kemudian karena ini makanan pokok, maka berarti kita ikut pada qiyas yang dilakukan oleh para ulama, yang merupakan hasil ijtihad para ulama, maka yang wajib dizakati adalah makanan pokok pada negara, pada makanan pokok di negara orang tersebut. Jadi ini makanan pokok fi baladil muzaki. Umpama ada orang Indonesia yang tinggal di Australia, berarti kan makanan pokoknya dia tetap beras, sego, tapi dia tinggal di negara yang makanan pokoknya tidak beras. Orang sana gandum. Berarti kalau tinggal di Australia, maka zakatnya juga harus berupa gandum. Yang dikatakan Ki Hasyim Asy'ari begitu kan? Sa'un min ghalibi kutibaladil muzaki. Jadi satu sok dari kebiasaan makanan pokok di negaranya muzaki. Nah, muzaki yang tinggal di Indonesia ya enak beras. Muzaki yang tinggal di Amerika, jelas makanan pokoknya orang Amerika tidak beras. Ya tinggal dicari makanan pokok sana apa. Misalnya gandum ya zakatnya berupa gandum. Di sini dikatakan kutul bilad mekaburin seperti gandum. Wahwa utawi nisab tadi satu sok. Iku khamsatu aurqalin wasalasun iraqiyah, 5 ritel. Kalau orang Jawa biasanya menerjemah 5 kati. Jadi 5 kati. Satu sok itu kurang lebih, ya gampang. Di sini ada istilah satu sok ya. Satu sok itu kurang lebih kalau saya tetap ya merujuk kepada apa yang disampaikan di karyanya Kiai Basarolwi, yang beliau merujuk kepada karya dari Fathul Qadir, karya dari Kiai Maksum bin Ali, bahwa satu sok itu senilai dengan satu sok itu sama dengan senilai dengan kurang lebih 2 kilo 4 on. Jadi yang dizakatkan itu senilai dengan 2 kilo 4 on. Cuman orang kita hati-hati gitu loh. Karena kita hati-hati, yang dipakai bukan 6 on per 4-nya, tapi yang dipakai 7,5. Jika kalau pakai yang 6 on, maka zakatnya 6 kali 4 berarti 2 kilo 4 on. Itu sudah cukup untuk zakat. Cuma kita biasanya dilebihi menjadi rata-rata satu mudnya itu 7,5 on. Nah, 7,5 kali 4 berarti 3 kilo. Sebagaimana ukuran yang ada beras di sana. Maka kemudian rata-rata orang sini zakatnya karena dilebihi, maka rata-rata zakatnya adalah 3 kilogram. Ini minimal gitu loh. Boleh nggak zakat lebih dari itu? Ya boleh. Masing-masing orang zakat 10 kilogram ya boleh, dan itu sangat bagus. Malah kalau perlu dicari beras yang berkualitas paling lebih bagus daripada beras yang dimakannya. Nah, siapa yang wajib zakat fitrah? Saya teruskan sedikit. Yang wajib, jadi talzamu wajib. Apa zakatul fitri? Al muslimah ing wong muslim anhu saking awake muslim. Yang wajib adalah muslim dan wa angkulli muslimin, seorang muslim dan setiap orang muslim sing talzamuhu apa nafaqatuhu, yang
menjadi kewajiban memberikan nafkahnya. Siapa saja, jadi saya misalnya seorang muslim, maka saya wajib zakat. Saya selain itu wajib zakat untuk orang yang wajib saya nafkahi. Yang wajib saya nafkahi siapa? Satu istri. Kalau kebetulan anak saya semuanya sudah berumur di atas 15 tahun, berarti ketiga anak saya sudah tidak wajib saya zakati. Anak saya wajib mencari sendiri. Tapi biasanya wong tua gak tega, tetap nukokno zakat fitrah kanggo anake yang sudah balik. Jadi sebetulnya anak yang sudah balik itu sudah nggak kewajiban orang tua, tapi orang tua terutama di saat ini ya orang tua yang sangat baik sehingga walaupun sudah balik tetap orang tua sangat membantu sampai memberikan zakatnya kepada anak-anaknya. Itu kalau yang diberikan itu kalau orang tua, kakak misalnya saya punya ayah, ibu yang sudah tidak bisa bekerja, maka kewajiban saya untuk memberikan zakatnya. Ukurannya yang zakat bagaimana? Orang yang wajib zakat fitrah adalah seseorang yang menangi bulan Ramadan dan menangi sebagian bulan Syawal. Jadi kalau ada orang yang meninggal pada bulan Ramadan, maka dia tidak wajib zakat fitrah. Kalau ada orang yang lahir pada tanggal 1 Syawal, dia juga tidak wajib zakat fitrah. Tapi kalau lahirnya ada bayi, lahir pada 1 Syawal tidak wajib. Tapi kalau ada bayi yang lahir sebelum ghurubus syamsi, sebelum tenggelamnya matahari pada akhir Ramadan, ya, kemudian malam 1 Syawal wafat, maka dia berarti menangi juz'un min Ramadan dan menangi juz'un min Syawal. Sehingga bayi tersebut wajib dizakati. Ini yang wajib lah ya. Umpama ana wong kok anake lahir malam 1 Syawal kemudian langsung meninggal, mana dizakati ya gak apa-apa, mau sedekah ya kok. Semakin banyak sedekahnya semakin bagus untuk anak. Jadi yang wajib zakat adalah orang yang menangi, jadi idraku juz'in min Syawal. Jadi menangi ghurubus syamsin akhiri yaumin min Ramadan ma'a idraki juz'in min Syawalin. Jadi menangi tenggelamnya matahari Ramadan dan menangi bagian dari Syawal. Gampangnya tanggal 1 Syawal masih hidup, Ramadan ada. Nah kalau lahir pada malam Ramadan tidak wajib dizakati. Pertanyaan nih, boleh nggak Pak saya mengeluarkan beras untuk anak saya yang lahir pada malam 1 Syawal, ngetokno sak kintal nggak apa-apa. Yang paling enak ya langsungnya itu kok wedhus ya, langsung akikah saja loh gitu loh, praktis. Tapi umum gelem ya nggak apa-apa, ya nukokno wedhus, ya nukokno bergembira atas. Memang Islam kan mengajarkan begitu kan. Makanya terjadi di awal Islam itu kan mengajarkan kita untuk senang berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Ketika kita melimpah, kita dianjurkan untuk bersedekah atau infak. Ketika kita sedang bergembira, disunatkan untuk sedekah ya, mengadakan walimah. Ketika kita punya anak, kita dianjurkan untuk berbagi kebahagiaan berupa sembelihan kambing yang disebut dengan apa? Akikah. Ketika punya uang dan masuk pada Idul Adha, kita juga dianjurkan untuk menyembelih. Intinya kan di berbagai tempat, di berbagai keadaan, Islam selalu menuntut kita untuk berbuat baik kepada sesama. Dan ini kan membuktikan bahwa kalau kita memang benar-benar melaksanakan ajaran demikian, terasa sekali antara, berarti umat Islam benar-benar adalah bersaudara antara satu dengan yang lain. Kalau saudara kita merasa kelaparan, kita juga menjadi tidak enak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam hadzani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.